Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Buya, apakah syarat doa dikabulkan itu hanya untuk orang-orang soleh, solehah dan orang-orang yang sedikit berdosa? Lalu bagaimana dengan pendosa seperti saya ini? Apakah doa saya berhak dikabulkan oleh Allah? Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan dikabul sesuai dengan janji Allah, ud'uni astajib lakum. Mohonlah, mintalah kepadaku, akan aku kabul. Tentunya ada syarat-syaratnya. Syaratnya di situ nggak ada, kalau orang alim nggak ada. Syaratnya orang alim pasti belum tentu orang alim diterima doanya. Akan tapi syarat-syaratnya yang pertama adalah dia sadar kekhusyuan hati, sadar kalau dia punya hajat kepada Allah. Jadi waktu mohon itu dengan kesadaran kalau dia lemah. Sehingga doa itu maknanya doa, punya makna doa bukan sekedar doa itu kalimat diucap tanpa menyadari kebutuhannya. Minta apa enggak sadar, enggak bisa sadar, ya Allah berikan padaku ini. Kemudian syarat yang lain adalah makanan halal, pakaian halal, minuman halal. Kehalalan itu syaratnya. Sehingga suatu ketika ada seorang yang disifati dengan sifat yang menunjukkan kalau orang itu pasti akan diterima doanya secara zahir. Kenapa? Dia asy'ath akhbar. Secara fisik dia adalah orang yang compang-camping, bukan orang gemerlapan dunia. Seperti orang yang memang betul-betul dengan Allah terus kayaknya. Ya muddu yadah, cara berdoa pun juga benar. Ya muddu yadah itu menengadahkan tangan begini, ini adalah termasuk menjadi sebab doa dia. Kalau doa itu angkat tanganmu itu menjadi sebab dikabul doa. Sehingga kalau ada orang menengadahkan tangan, maka dia tidak akan menurunkan tangannya kecuali sudah dikabul oleh Allah. Ini sebab pengkabulan doa. Kemudian ada ilhah di situ, ya Rob, mintanya serius. Cuman kata Nabi, bagaimana mungkin dikabul doanya? Ma'kalu haram, masyrubu haram, malbasu haram, makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram. Anda istajabu lidzalik, bagaimana akan dikabul doanya orang kayak begitu? Jadi makanan haram itu menjadi sebab tidak dikabul doa. Makanan halal itulah menjadi sebab dikabul doa kita. Kemudian setelah itu harus kita fahami ya, tempat juga penting. Bisa dilihat salah satu kajian kami adalah agar doa diterima menurut baginda Nabi ya. Ambil tempat yang baik. Biarpun pada akhirnya nggak perlulah kita harus pergi nggak harus kita doanya hanya di depan multazam saja, depan Ka'bah sana, enggak. Di mana saja benar bisa. Cuman semakin tempat semakin baik tentunya semakin mudah dikabul. Kemudian waktu, ada waktu-waktu tertentu yang menjadi sebab dikabul seperti ke akhir malam. Ya, setelah jam 2 ke atas itu adalah saat-saat dikabul doa. Nah, jadi banyak sebab-sebab dikabul doa. Kemudian dibarengi dengan sedekah. Jadi berusahalah Anda untuk melakukan sesuatu yang menjadi sebab dikabul. Nah, kalau Anda mengatakan diri Anda sebagai seorang yang berdosa, bagus, itu tanda bahwasanya tanda doa Anda akan dikabul adalah kalau Anda merasa berdosa. Tandanya orang bakal diterima oleh Allah kalau dia merasa berdosa. Berarti Anda tinggal meningkatkan sedikit tobat gitu saja sudah. Selesai. Yang repot nggak pernah merasa berdosa, makanan haram nggak sadar, minuman haram nggak sadar, juga gitu berdoa banyak. Itu khayalnya doanya depan multazam dengan Ka'bah, mana diterima oleh Allah dengan makanan haram. Kemudian setelah itu memahami makna pengkabulan doa. Itu ada 3. Doa itu dikabul seperti kadang ini. Ada 3 macam pengkabulan doa. Jadi jangan serta-merta Anda mengatakan tidak dikabul doa Anda. Padahal Anda sudah memenuhi syarat. Doa itu akan dikabul pertama. Doa akan dikabul sesuai dengan permintaannya. Dia minta merah, dikasih merah oleh Allah. Yang kedua adalah Allah beri sesuatu yang lebih, tapi bukan seperti yang diminta, tapi lebih diperlukan. Kita minta merah, tapi ternyata dikasih hijau oleh Allah. Kita minta rizki yang banyak, tapi Allah tidak kasih rizki, tapi kasih kesehatan. Tetap dikasih, cuma dalam bentuk yang lain. Yang ketiga adalah Allah mengkabul dengan cara memberi, tapi nanti setelah di akhirat. Dan ini yang dinanti-nanti orang, yang dirindu orang di akhirat nanti. Sehingga panjatan doa yang belum dikabul di dunia akan dikabul di akhirat. Sehingga nanti di akhirat itu ada orang terkaget dengan pahala yang banyak. Lalu orang ini bertanya, ya Allah ini pahala apa kok banyak banget? Dijawab, ini pahala doamu dulu yang tidak dikabul di dunia, lalu diberikan di akhirat. Apa kata orang tersebut? Ya Allah kalau tahu begini, mending doaku dikabul di akhirat saja, biarpun di dunia tidak dikabul. Karena begitu agungnya akhirat, begitu indahnya akhirat. Allahu a'lam bishawab.